Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 78. Ya gak mungkinlah aku mencelakakan pasienku sendiri. Jangan sembarangan kamu, Fauzan. Kalau sampai aku tega memberikan obat penggugur kandungan itu pada Senja, pasti nama baikku yang dipertaruhkan di rumah sakit ini, bela Dokter Ira bersikukuh. Lalu siapa yang melakukannya? Apa suster yang tadi kamu suruh itu yang udah menukar obatnya dengan manfaat yang jauh berbeda? Iya, tanya Fauzan semakin tak bisa berpikir jernih. Dokter Ira terdiam dan berpikir jernih sejenak. Masalah yang tak bisa dianggap sepele itu memang harus segera diusut tuntas. Karena ia tak ingin nama baiknya sebagai dokter spesialis obstetri dan ginekologi menjadi buruk saat itu. Gini aja, sekarang kita tolong Senja dulu. Setelah itu aku harus melakukan kuretase pada Senja. Karena janin yang gak berkembang lama-kelamaan akan membahayakan tubuh Senja. Untuk obat-obatan yang tadi Senja minum, akan aku lihat lagi, itu beneran resep yang aku kasih atau bukan. Setelah itu, baru kita bisa mengambil langkah melihat rekaman CCTV di depan ruang rawat Senja. Gimana? Tawar Dokter Ira. Kuratase, maksudnya? Tanya Fauzan tak mengerti. Kuretase, atau pembersihan rahim. Ini upaya yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkan Senja. Hal itu biasa dilakukan dokter untuk membersihkan jaringan yang tersisa di dalam rahim, supaya bisa menghentikan pendarahan yang saat ini sedang dialami Senja, jelas Dokter Ira. Fauzan melirik sejenak sang istri yang masih terkulai lemas tak berdaya. Wajah sayunan pucat pasi seakan mengiris tipis-tipis hati Fauzan. Ia merasakan sakit yang teramat sangat saat tahu semuanya. Ini sangat menyakitkan. Tindakan yang harus diambil memang tak mudah. Tapi apa boleh buat, tak ada pilihan lain yang bisa diajukan banding untuk saat ini. Keselamatan sang istri lebih penting dari apapun sekarang. Kamu tahu yang mana yang terbaik untuk istri aku, Ra. Lakukanlah yang terbaik untuk menyelamatkan Senja, seru Fauzan hampir putus asa. Oke baik, suster, siapkan ruang operasi.
Bawa Ibu Senja ke ruangan operasi, setengah jam lagi kita operasi kuratase ya, seru Dokter Ira pada suster yang ada di ruangan itu. Setelah memberikan instruksi pada sang suster, Ira dan Fauzan pun kembali ke ruang rawat Senja. Tak terkecuali dengan suster lain yang tadi menaruh obat di dalam ruang rawat Senja. Sekarang kita ke ruang rawat Senja. Kita lihat lagi obat-obatan itu. Itu beneran dari hasil resep yang aku bikin atau bukan? Seru Ira mendahului langkah Fauzan. Sesampainya Fauzan dan Dokter Ira di ruang rawat Senja, mata mereka langsung tertuju pada obat-obatan yang masih bertengger di atas nakas. Obat-obatan yang masih menjadi misteri akan siapa yang sudah menukarnya. Suster yang tadi membawa obat itu pun juga tak luput hadir. Ia tak ingin adanya kesalahpahaman antara pasien dengan para pegawai rumah sakit itu. Apalagi terkait dengan hilangnya nyawa. Yang sungguh tak bisa ditolerir lagi. Om Haris, aku minta maaf ya Om. Kemungkinan ada kesalahan yang benar-benar di luar batasan aku. Makanya kondisi Senja jadi seperti ini. Ucap Dokter Ira merasa bersalah. Jadi kondisi Senja yang sebenarnya itu bagaimana Pra? Om bener-bener gak ngerti deh. Coba Ra, jelasin ke Om, apa yang terjadi? Tanya Haris penasaran. Sebenarnya kondisi Senja itu, ucap Dokter Ira terlihat kikuk. Senja keguguran, Pak, jawab Fauzan mendahului. Dengan wajah yang sayu tapi penuh dendam, Fauzan bergegas mengambil obat yang menjadi penyebab sang istri keguguran. Ia meremas kuat obat-obatan itu dengan penuh amarah. Ini obat-obatan yang tadi diminum sama Senja. Itu kamu atau bukan yang udah ngasih resep obat seperti itu? Tanya Fauzan mengintimidasi. Dokter Ira meraih obat-obatan itu dari Fauzan. Ia mengamati perlahan beberapa obat yang diberikan Fauzan untuknya. Namun betapa terkejutnya sang dokter akan jenis obat yang ia lihat saat itu. Astaga, ini bukan resep yang aku kasih tadi. Aku kok kesel banget sih. Aku gak terima banget difitnah kayak gini. Aku akan cari pelakunya, seru Dokter Ira ikut terbawa emosi. Dokter Ira pun tersundut emosi saat mengetahui jenis obat-obatan yang disebut Fauzan tengah ada di atas nakas. Obat-obatan itu pula yang menjadikan kondisi Senja menjadi drop seperti sekarang ini. Nampaknya Ira juga begitu yakin jika ada hal yang janggal saat itu. Suster, ini obat-obatan yang kamu taruh di ruangan ini. Iya, ini kan bukan obat-obatan yang berasal dari resep yang saya kasih tadi Sus. Tanya Dokter Ira masih emosi. Maaf dok, tapi saya benar-benar gak tahu apa-apa soal obat itu.
Obat yang saya taruh di atas nakas itu bukan obat-obatan yang ini dok. Tapi obat-obatan yang dokter kasih resepnya, bantah suster mengelak. Haris semakin bingung akan perdebatan ulet yang ada di hadapannya. Ia semakin tak mengerti akan apa yang tengah terjadi pada menantunya itu. Karena semuanya berbicara tanpa meluangkan sedikit celah untuknya berbicara sedikit. Stop, sebentar ya papa, itu gak ngerti deh apa yang kalian bicarakan sih. Apa yang udah terjadi? Senja, sebenarnya kenapa sih, Ra? Kenapa kalian jadi malah membahas obat-obatan sih? Tanya Haris kesal. Papa, Senja keguguran. Padahal sesaat sebelum itu, Senja udah di USG sama Ira dan kondisi janin Senja itu baik-baik aja. Cuma aja dalam kondisi lemah, tapi masih baik-baik aja. Tapi setelah Ira kasih resep obat, dan obat itu diminum sama Senja, entah mengapa, Senja malah kesakitan dan berujung pendarahan seperti sekarang ini, Pah. Makanya Ira gak percaya kalau Senja bisa pendarahan sesaat setelah minum obat dari resep yang Ira buat, jelas Fauzan. Aku berani sumpah Om, ini bukan obat-obatan yang aku resepkan untuk Senja. Aku gak mungkin mencelakakan Senja. Untuk apa juga? Aku gak punya masalah apapun sama Senja. Lagi pula, nama baikku pasti yang akan jadi taruhannya di rumah sakit ini, bela Dokter Ira. Ketika Fauzan berusaha menjelaskan tentang apa yang terjadi dengan istrinya, sementara Dokter Ira terus-menerus membela dirinya, karena tak merasa salah sama sekali terhadap apa yang terjadi pada Senja. Jadi pada kenyataannya obat-obatan ini bukan resep dari kamu. Terus dari siapa, Ra? Tanya Haris menegaskan. Mohon maaf Pak, saya berani bersaksi kalau Dokter Ira gak memberikan obat-obatan itu untuk pasien Ibu Senja. Saya sendiri yang mengantarkan obat-obatan ke ruangan ini. Tapi saya berani sumpah peat bukan obat-obatan itu yang saya bawa ke ruangan ini, ucap suster membela diri lagi. Seketika keheningan menjadi bobot yang begitu menakutkan saat itu. Semua orang sekana menaruh genderang perang pada sang dokter. Sehingga ketidakpercayaan mulai tak berpihak padanya. Sambil menelusuri seisi ruangan, mata Haris tak berhenti mencari keberadaan benda kecil berlensa. Memang bukan berarti akan menuduh seseorang yang telah berbuat jahat. Setidaknya, adanya bukti cukup menguatkan untuk tidak lagi menilai buruk sang dokter. Ruangan ini gak ada CCTV-nya? Tanya Haris sambil menelaah ke seluruh penjuru ruangan. Mohon maaf Pak, CCTV gak ada Pak. Tapi CCTV di depan ruangan ini ada kopak, ucap sang suster menunjuk ke arah luar ruangan. Bagus, kita bisa lihat rekaman CCTV itu. Gimana Ra? Tanya Haris selalu melanjutkan lagi.
Kalau kamu dan suster bisa bilang kalau bukan obat-obatan itu yang tercantum di resep dan bukan obat itu juga yang sebenarnya ditaruh suster di atas nakas, itu kemungkinan besar ada orang jahat yang menukar obatnya. Tadi rencana aku juga gitu sih, Om. Kita harus lihat rekaman CCTV setelah suster menaruh obat-obatan itu di kamar ini. Karena mungkin bisa jadi orang itu yang udah menukar obatnya. Ucap Ira mulai tenang. Fauzan terdiam dan kembali berpikir dengan akal sehatnya. Kenapa juga harus Senja yang dicelakakan? Apakah pelaku utamanya masih sama dengan pelaku dari kasus-kasus yang sebelum? Ngeliat rekaman CCTV-nya ditunda aja dulu. Ra, kamu harus melakukan operasi dulu untuk pemberian rahim Senja. Aku gak mau istriku kenapa setelah kehilangan anak aku, seru Fauzan tegas. Oke, kamu ikut tunggu di ruang tunggu operasi ya, seru Ira menekankan. Om, aku pamit mau tugas dulu ya. Setelah menganggukkan kepala sambil melihat langkah ketiganya pergi, Haris langsung mencari tempat duduk. Seakan-akan kakinya sudah tak sanggup lagi menopang tubuhnya yang terasa begitu berat. Kenapa cucu dan menantuku harus menjadi korbannya juga? Lirih Haris memejamkan matanya. Sebuah mobil kembali terparkir di halaman rumah sang empunya. Mobil yang diparkirkan sang pemilik rumah nampaknya begitu lurus dan terarah, tak seperti biasanya. Arogan. Aksa kembali ke rumahnya dengan hati yang begitu lega. Entah apa, niat awalnya yang ingin bertemu dengan Clarlista, malah berujung melancarkan niat jahatnya. Tentunya yang sudah ia rencanakan. Akhirnya sampai juga di rumah. Selamat tinggal ponakanku tersayang. Salam untuk Oma dan Opa ya. Salam sayang dari Om tercintamu ini. Cindy Raksa yang masih terdiam di mobil. Aksa mengamati tangannya yang sudah tega menghilangkan nyawa sang ponakannya sendiri. Entah memiliki keberanian dari mana hingga ia sampai hati untuk melakukan hal sekeji itu. Senja, kamu itu cuma milik kakak. Gak boleh sama yang lain. Kakak kan pernah bilang sama kamu hanya perlu menikah dengan Fauzan. Tapi kamu gak perlu mencintai dia. Apalagi mengandung darah dagingnya. Aksa membuka galeri ponselnya yang memperlihatkan fotonya saat berdua dengan sang adik. Aksa begitu menyayangi Senja, sayang yang seperti apa? Sikap psikopat yang dimiliki Aksa nampaknya sudah sangat akut. Kamu harus tahu Senja, kakak menikahkan kamu dengan Fauzan itu agar kamu mendapatkan harta Fauzan nantinya, setelah kalian cerai.
Lalu selanjutnya semua harta Gloriosa dan sebagian harta Fauzan yang kamu miliki itu akan segera aku rebut dari tangan kamu, sayang. Jadi jangan coba-coba kamu merusak rencana kakakmu ini. Aksa menarik nafasnya dalam-dalam sambil tersenyum puas. Hilangnya nyawa janin yang ada di kandungan Senja, setidaknya membuat ia sedikit lega. Karena tidak akan ada lagi yang menjadi penghalang jika mereka bercerai kelak. Oh iya, box makanan yang tadi sengaja aku bawa buat Clarlista malah gak jadi aku kasih ke dia deh. Padahal kamu juga akan menjadi tambang emas baru aku, Clar. Apalagi kalau aku juga bisa mendapatkan kamu sepenuhnya, sangat menarik. Sesekali Aksa melirik box makanan yang ia taruh di samping kursi penumpang. Di dalam mobilnya, ia mampu meluapkan segala rencananya tanpa ada yang mendengar. Terutama sang asisten rumah tangganya. Apa aku pergi ke rumah Clarlista aja kali ya? Pasti dia udah pulang deh sekarang. Dan sebentar lagi juga makan siang. Aku ganti dengan membawakan makan siang aja deh. Siapa tahu hati dia jadi bisa lulus sama aku, gumam Aksa dengan idenya. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.